Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tajzuran Kahfi dengan NIM 238411051 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam kelas 2B. Di sini saya telah mewawancarai dua orang narasumber yang berkaitan dengan tema wawancara yang telah saya angkat. Lalu wawancara yang saya angkat berjudul peran, fungsi, serta program apa saja yang terdapat di kantor Kementerian Agama, terutama di Jakarta Utara. Dua orang narasumber tersebut adalah Bapak Dani Hidayat selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Tanjung Priuk dan Ibu Rustini Andriani selaku penyuluh agama Islam di Kecamatan Cilincing. Berikut adalah hasil wawancara yang telah saya dokumentasikan di hari saya mewawancarai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajzuran Kahfi dengan 238411051 dari IAIN Senurjati Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya bersama Pak Dani Hidayat selaku penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam Tanjung Priok. Di sini Pak, mohon izin saya ingin bertanya sedikit terkait tentang penyuluh. Di penyuluh itu ada perannya nggak sih Pak di sekitaran sana, peran penyuluh dan fungsinya gitu Pak, seperti apa? Baik, terima kasih. Memang saya dari Hidayat dari penyuluh agama Tanjung Priok. Kita di Jakarta Utara ini, di Jakarta Utara ini ada 6 kecamatan ya, Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Kita ini sangat berperan penting dalam rangka penyuluhan, terutama di masing-masing kecamatan ini. Di atas seperti kita memberikan penyuluhan kepada kaum mendidik majelis taklim. Nah ini kemudian bukan cuma hanya majelis taklim, dari anak-anak juga kita berikan penyuluhan. Seperti contoh dari anak-anak yang tidak tahu baca tulis Al-Quran, anak-anaknya, ibunya atau bapaknya, kita berikan penyuluhan bagaimana yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, bagaimana dia bisa membaca Al-Quran, sudah benar baca tulis Al-Quran. Jadi penyuluhan baca tulis Al-Quran. Kemudian teman-teman kita juga ada penyuluhan tentang haji misalnya. Dalam waktu dekat kita ini kan ada haji ya, ada haji. Nah ini juga penyuluhan bagaimana pentingnya mereka tentang tata cara haji, bagaimana mereka porsinya sudah apa itu batas sudah sampai panggilan haji. Nah ini juga penyuluhan, bagian dari penyuluhan memberikan pemahaman kepada para jamaah bagaimana nanti dari pendaftaran sampai nanti pemberangkatan haji itu bisa menjadi penyuluhan daripada kita, yaitu penyuluh agama Islam. Ada haji, ada umroh ya. Terus tak kalah pentingnya sekarang ini yang lagi viral itu di tahun 2024 ini, bahwa kita penyuluh juga digencarkan tentang pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal mengenai produk UKM, usaha kecil menengah ya, itu sekarang digalakkan adanya sertifikasi halal. Makanya di seluruh Indonesia bahwa kita wajib halal sampai bulan Oktober 2024 se-Indonesia. Makanya masih ada program gratis buat para UMKM, sekarang sedang digembor-gemborkan. Gitu. Kenapa? 2024 Oktober yang akan datang itu nanti sudah dikenakan biaya, tapi sekarang sudah masih gratis. Makanya memberikan peluang kepada para UMKM kita yang ada di seluruh Indonesia ini untuk bergas untuk mendaftarkan produknya. Barangkali kita yang punya jamaah, punya teman ya, punya teman di mana saja berada,
boleh. Nah, itu biasanya melalui apa, penyuluh agama. Nah, bisa ke kecamatan atau ke KUA ya, KUA. Nanti sangat apa itu gampang harusnya ya, sangat gampang. Karena di samping kalau kita sudah mendapatkan sertifikasi halal, nanti kita masyarakat akan dapat kepercayaan, sehingga otomatis omset akan bertambah. Saya kira seperti itu. Kemudian ada penyuluhan dalam bidang narkotika dan obat terlarang. Kita juga, apalagi sekarang pemuda kita ini sangat berbahaya. Hanya modal HP, kemudian modal media sosial, itu anak kita itu mudah terjebak ya. Nah, ini juga kita teleponan, ya ketemu main merokok, ataunya rokoknya ada narkobanya, sehingga mau tidak mau berurusan dengan kepolisian. Nah, itu juga sangat berbahaya. Makanya kita juga memberikan pengingat kepada para pemuda remaja masjid. Nah, gitu. Pentingnya seperti siapa mas? Saya minta siron, Pak. Ya, ini kan masih usia produktif. Nah, ini juga penting. Nah, kenapa? Sasarannya anak-anak muda ini, jangan sampai anak muda ini terjerumus, terjebak sama kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain, gitu kan? Kenapa? Coba apalagi kemarin itu di bulan Ramadan, ya kan? Banyak anak muda yang berkumpul nongkrong, yang maaf kurang manfaat, tak tahunya rokok, ataunya yang diisap ini ada bagian daripada narkoba, sehingga kita kejaran polisi, mau dia mau berusaha dalam keadaan berwajib. Nah, gitu. Kan panjang urusannya. Nah, makanya kehadiran penyuluh agama Islam di antaranya memberikan pencerahan kepada para pemuda remaja masjid itu sendiri. Nah, ini yang kira-kira yang belakangan ini sedang marak ya, sedang marak. Makanya kita himbau kepada para pemuda remaja lebih aktif kegiatan di masjid, apalagi sekarang ini pasca lebaran ya, lebaran kita kembali ke masjid, fungsi masjid mari kita gunakan, sehingga pemuda remaja ini bukan cuma hanya sekedar apa itu namanya bagus, tapi kiprahnya di masyarakat juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh karenanya kita bisa bertanggung jawab dengan penyuluh agama. Saya kira itu ya. Untuk Bapak sendiri sebagai penyuluh, kira-kira harapannya ke depannya untuk kaum generasi muda seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sab'atin yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang besok dari yaumul qiyamah ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang adalah wasyabun nasyati kadzatillah, seorang pemuda yang sangat biasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sebagai seorang penyuluh ini berharap kepada para pemuda dan remaja ini, terutama ini dari kita ya. Sekarang ini harapan kita ini jangan jauh-jauh dengan masjid ya. Jangan jauh-jauh dengan masjid. Boleh kalian mau kemana ke seluruh desa boleh jalan-jalan, tapi di mana ada masjid mampir ya. Ada masjid mampir. Kenapa? Disitulah yang sangat bisa dibanggakan. Apa yang bisa kita perbuat sebagai seorang pemuda, apa yang saya berikan bisa berikan kepada bangsa. Nah, gitu kan? Nah, makanya saya berharap ke depan ini seorang pemuda ini sering mendekat dengan masjid, juga sering konsultasi. Kenapa? Seseorang ini bisa berhasil harus ada seorang pendamping. Seorang pemuda bisa hebat, sukses, harus ada pendamping, harus ada tempat konsultasi ya. Nah, begitu. Kenapa? Bisa nggak berhasil? Bisa, tapi akan lebih berhasil, akan lebih sukses kalau ada yang mendampingi. Nah, begitu. Penyuluh agama di mana berada seantero ini se-Indonesia ini boleh jadikan sebagai mitra. Sebagai mitra, kenapa? Nanti di mana ada masjid, pasti itu nanti ada penyuluh agama ya. Apalagi sekarang ini penyuluh agama tempatnya di kecamatan ya, kecamatan. Ini sangat tepat.
ya, jadi nanti bisa diskusi setiap ada problem, ada masalah-masalah kekinian bisa diperkirakan sehingga apa bisa tersolusikan, sehingga nanti adik-adik ini terbiasa bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan problematika yang kekinian, sehingga setelah terselesaikan saya yakin bagi dijalankan akan menjadi calon generasi penerus bangsa kita. Saya kira itu ya, mudah-mudahan di masa lebaran ini adik kita bisa lebih menata apa yang harus dipersiapkan ke depannya dan apa yang harus dilaksanakan, sehingga begitu nanti pas selesai kuliah bisa langsung tidak ada kata kalimat pengangguran, tapi yang ada kemana saya harus ini mengabdi, itu mengabdi pada bangsa dan negara. Saya kira itu mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit bekal, menjadi sedikit motivasi, tetap berkarya, tetap belajar, pantang menyerah, selalu bersikap mandiri, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tercapai. Saya kira seperti itu. Luar biasa sekali atas jawaban Bapak. Mohon maaf mengganggu juga ya Bapak ya. Terima kasih, saya ada jalan kaki. Izin Pak, ini mungkin diupload ke YouTube kelas, nanti linknya saya kirim. Oke, siap. Perkenalkan Ibu, saya Tajir Kahfi dari IAIN Sektorjati Cirebon, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Izin ya Bu bertanya terkait tentang moderasi beragama Ibu. Kira-kira Ibu kan di kedua ya Bu, ada kegiatan apa Bu terkait tentang moderasi beragama? Ya, alhamdulillah guru agama Islam wabil khusus adalah wilayah Jakarta Utara dan ciri-ciri khususnya itu sudah mendirikan kampung moderasi beragama di Sentral Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yaitu di RW 016. Dan alhamdulillah launching di tahun 2023. Dan kemarin di bulan Ramadan pengembangan kampung moderasi pun sudah dilaksanakan beberapa kegiatan penguatan dan juga pembagian sembako serta sertifikat halal bagi pelaku usaha. Kebetulan memang salah satu program di kampung moderasi beragama mereka mengadakan bazar selama 1 bulan. Jadi kami laksanakan suatu kegiatan yang memang merupakan program Kementerian Agama untuk layanan sertifikat halal. Terus untuk kegiatan selanjutnya kira-kira mau diapain lagi untuk ke depannya? Tentunya kami terus melakukan pembinaan rencana ke depan. Kami ingin memberikan pembinaan minimal ke majelis-majelis bagi yang muslim, untuk yang nonis ya ke gereja atau ke pura untuk penguatan moderasi beragama. Karena tentunya masyarakat kan perlu kita terus edukasi, ya kan? Melihat dari kemarin pesta politik ya, karena kan ada beberapa perbedaan, ya kan? Nah itu kan kita menghindari jangan sampai nantinya ada timbul gesekan setelah dari kegiatan tersebut. Padahal kan berbeda boleh ya kan, tapi tentunya jangan sampai nanti membuat akhirnya menjadi perselisihan. Nah itulah yang perlu kami bina dari para penyuluh untuk penguatan hal tersebut. Kira-kira Ibu harapan kedepannya Bu selain perkembangan yang ada untuk di tahun sekarang itu kira-kira apa itu? Untuk yang apa tuh? Untuk yang akan datang lagi, mungkin kedepannya mau ada tambahan kegiatan lagi yang lain atau mungkin apa namanya mau mengadakan lagi kampung moderasi beragama di tempat lain atau apa? Jadi gini, memang ada beberapa program dari Kementerian Agama yang memang perlu kita kuatkan. Yang pertama memang kami membangun dari Rusun Marunda ada kampung seminar. Kami juga sebenarnya di sana juga ada kampung kerukunan yang perlu kami bina, ya, yang perlu kami kuatkan kembali. Dan kami membangun kampung moderasi. Dan juga ada program
program dari Kementerian Agama salah satunya adalah halal menjual dunia, di mana sampai dengan 17 Oktober itu diperkenankan para pelaku usaha untuk membuat sertifikat halal secara gratis. Nah, tentunya program-program itu perlu kami jalan beriringan bersama, ya, di mana kami sosialisasikan kepada masyarakat. Memang tadi sudah saya sampaikan untuk di kampung moderasi, kedepannya kami lakukan pembinaan wabil khusus. Kalau yang pembina agama Islam berarti yang kepada Islamnya, nonis kepada yang non Muslimnya. Dan adapun di kampung Sakinah Malia Marhamah juga kami lakukan penguatan, baik itu pemberdayaan ekonomi dan rupiahnya. Alhamdulillah pengembangannya terus kita lakukan. Kami evaluasi ya setiap kegiatan apapun yang kita lakukan seperti itu. Dan memang ada PR besar juga kami, wabil khusus adalah di wilayah Kecamatan Celincing. Ini ada wilayah yang memang perlu penanganan, yaitu di kampung sawah, yaitu letaknya di pinggiran pinggir laut, kemudian juga pinggir kali yang menuju laut. Di situ masih ada satu kegiatan, mohon maaf ya PSK ya, yang perlu kami harus bina. Tapi alhamdulillah di situ kami sudah ada 2 titik binaan yang sudah alhamdulillah punya pengembangan. Salah satunya adalah di Masjid Apung, di mana yang tadinya mereka itu adalah masyarakat yang memang sangat minim, dan mereka membentuk suatu pengajian di atas rawa dan tidak beratap. Alhamdulillah kami harus melakukan pembinaan, dan salah satu program yang saya lakukan itu adalah dakwah digital di anak-anak remaja. Dan alhamdulillah mereka akhirnya sudah mampu membuat. Salah satu yang saya lakukan adalah mengajari mereka membuat konten-konten melalui Canva. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang mungkin kan kalau anak-anak sering share-share gitu ya. Sekarang share-sharenya itu kan ya posting-posting selfie saja ya. Akhirnya saya ajarkan mereka, dan mereka membuat kalimat-kalimat thayyibah yang mereka share di media sosial mereka, di Facebook dan lain sebagainya. Dan itu sudah berlangsung. Dan alhamdulillah akhirnya dengan terus kami melakukan pembinaan, mereka terus akhirnya jadi grow up ya, dan berpikir ke depan. Tadinya tokoh di sana jumut aja gitu ya, alhamdulillah sekarang sudah grow up dan sudah melanjutkan pendidikannya, dan akhirnya terus kami berkomunikasi dan kami terus membina, dan ada pengembangan yang luar biasa sekarang. Jadi memang ada beberapa titik yang memang harus terus kami lakukan pembinaan secara kontinu. Dan terkait dengan kampung moderasi pun kami juga menginginkan di setiap kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Utara wabil khusus itu berbentuk kampung moderasi, karena kami menginginkan masyarakat itu marhamah gitu ya, jadi saling berkasih sayang gitu ya, antar beda agama tidak ada gesekan ya. Jadi semakin menguatkan toleransi beragama. Dalam Islam sudah jelas ya kan ya. Tapi tentunya terkadang kan ada juga ya konflik gitu kan, hanya karena satu hal yang kecil tersulut, akhirnya yang tadinya sudah berpikir moderat berubah kan gitu. Nah kami tidak menginginkan demikian, sehingga akhirnya kami bersama-sama dengan seluruh penyuluh agama Islam wabil khusus berupaya untuk bisa mensosialisasikan terkait dengan moderasi beragama. Dan memang sudah ada satu di wilayah Kecamatan Kalimangan yang sudah kemarin juga launching kampung moderasi, walaupun ini pembinaannya masih perlahan ya dari yang di sana seperti itu. Jadi pada prinsipnya adalah penyuluh itu kan sebagai penuan ya. Dan juga penyuluh itu sebagai kalau dibilang jalan tengah. Jadi ketika ada beberapa perbedaan, bagaimana kita bisa menjadi penengah gitu kan, sehingga akhirnya masyarakat di wilayah binaan itu
tercipta masyarakat yang aman, sejahtera, damai, gitu kan, sejahtera lahir dan batin. Dan memang yang diupayakan kami itu salah satunya membentuk kampung moderasi, kampung sakinah, salah satunya adalah menuju. Terima kasih Bu atas Ya, waktunya, semoga bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengarkan hasil wawancara yang telah saya dokumentasikan, saya dapat menyimpulkan sedikit, yaitu peran dan fungsi penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama itu terdapat banyak sekali. Tadi salah satu contohnya adalah memberikan program atau kepenyuluhan atau kegiatannya di masyarakat berupa seperti pemberian sertifikat halal, lalu ada pembelajaran bagi anak-anak yang tidak bisa atau belum bisa membaca tulis Al-Quran sampai dia bisa. Mungkin segitu saja dari saya. Saya Tajiron Gahpi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.